Semua sudah disepakati, kontrak baru Dumfries akan segera diumumkan secara resmi. Salah satu negosiasi paling alot yang dikerjakan manajemen Inter dalam urusan kontrak baru bagi seorang pemain, negosiasi perpanjangan kontrak Denzel Dumfries telah dimulai sejak lama, bersamaan dengan kontrak baru Alessandro Bastoni dan Federico Di Marco, tetapi hingga saat ini masih belum ada pengumuman resmi untuk si pemain Belanda. Bahkan Inter lebih mudah untuk mencapai kesepakatan dengan Nicolo Barella dan Lautaro Martinez yang mana kesepakatan atas kontrak baru wakil kapten dan kapten. Inter telah lama diumumkan, sementara Dumfries hingga saat ini masih belum. Namun, perjalanan menuju titik akhir. Menurut Fabrizio Romano, semua dokumen sudah siap untuk kesepakatan baru Dumfries di Inter yang akan mengikatnya hingga Juni 2028. Kesepakatan telah dicapai dan kini siap diumumkan secara resmi. Reda Blahiane menjadi incaran banyak klub Eropa, termasuk Inter di dalamnya. Inter Milan bersaing dengan Lazio, Manchester City, dan Olympique Marseille semuanya tertarik pada Reda Blahiane dari Hellas Verona, sementara AC Milan bisa menjadi tim yang berusaha mendatangkannya pada bulan Januari menurut surat kabar Tuttosport. Blahiane adalah salah satu pemain yang menikmati awal musim yang mengesankan bersama timnya saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Hellas Verona dari OGC Nice selama bursa transfer musim panas lalu. Blahiane telah memantapkan dirinya sebagai bagian penting dari kesebelasan inti Verona di bawah pelatih Paolo Zanetti, dan ini juga membuatnya mendapatkan panggilan pertamanya untuk tim nasional Maroko. Meskipun baru berusia 20 tahun, gaya bermain Blahiane telah menunjukkan kedewasaan yang signifikan. Banyak catatan yang menyebutkan dirinya memiliki kemiripan besar dengan gaya permainan Arsenal saat ini. Jorginho, tak pelak, gaya permainan Blahiane telah membuatnya sangat diminati oleh beberapa tim besar. Klub-klub papan atas di Serie A dan di seluruh Eropa menganggap profil gelandang internasional Maroko itu sangat penting, karena ia dapat mengatur tempo dalam sistem penguasaan bola. Inter adalah yang terdepan di antara pelamar Blahiane menurut sumber ini. Namun, Nerazzurri bukan satu-satunya tim di Serie A yang tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu. Lazio dan AC Milan juga tertarik. Bahkan Rossoneri yang bertujuan membangun kembali lini tengah, siap mencoba merayunya sejak bulan Januari nanti. Sementara itu, Manchester City dan Marseille juga tengah memantau Blahiane. Simone Inzaghi siap guncang starting 11 Inter kontra Verona, Taremi dan Bisek jadi starter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, siap melakukan rotasi besar-besaran di starting 11 timnya saat menghadapi Hellas Verona pada pekan ke-13 Serie A 2024-25, Sabtu, 23 November 2024, pukul 21 WIB di Stadion Marcantonio Bentegodi. Menurut laporan Corriere dello Sport via Internews, bek asal Jerman, Jan Bisek dan penyerang Iran, Mehdi Taremi akan tampil sebagai starter. Setelah jeda internasional ketiga musim ini, Nerazzurri kembali beraksi di Serie A dengan jadwal yang padat. Dalam beberapa pekan ke depan, armada Simone Inzaghi akan bermain hampir 2 kali seminggu, termasuk laga krusial di Liga Champions melawan RB Leipzig pada Rabu mendatang. Karena itu, Inzaghi harus mengelola rotasi skuadnya dengan hati-hati, terutama setelah beberapa pemain inti menjalani tugas internasional. Ini adalah waktu di mana rotasi pemain sangat penting. Jadwal padat akan menguji kedalaman skuad, tulis laporan tersebut. Salah satu keputusan besar Inzaghi adalah mengistirahatkan Lautaro Martinez, yang baru saja kembali dari tugas internasional bersama Argentina, di mana ia mencetak gol dalam kemenangan atas Peru. Dengan pertimbangan kondisi fisiknya, Inzaghi diperkirakan akan memberikan waktu istirahat untuk Lautaro dan menurunkan Mehdi Taremi sebagai starter. Taremi, yang didatangkan dari Porto, akan menjadi tandem Marcus Thuram di lini serang. Ini merupakan kesempatan besar bagi penyerang Iran tersebut untuk menunjukkan kualitasnya. Di lini belakang, Jan Bisek juga akan menjadi sorotan. Bisek dipilih karena dianggap lebih bugar dibandingkan Benjamin Pavard, yang baru kembali dari tugas bersama timnas Prancis. Sementara itu, di lini tengah, Christian Aslani akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Gelandang muda timnas Albania ini akan berkolaborasi dengan Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan di lini tengah. Jadwal padat, Napoli lebih untungkan ketimbang Inter Milan dalam persaingan Scudetto. Napoli dinilai memiliki keuntungan penting dibandingkan rival-rival mereka seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Atalanta di tengah persaingan ketat untuk memperebutkan gelar Serie A musim 2024-25 ini. Faktor yang bisa membuat perbedaan besar adalah jadwal pertandingan yang jauh lebih ringan untuk Napoli dibandingkan dengan lawan-lawan utama mereka. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport via Internews, jadwal maraton Serie A hingga beberapa bulan ke depan bisa memberikan Napoli keunggulan strategis dalam perburuan Scudetto.
Serie A musim ini menunjukkan dinamika persaingan yang luar biasa. Napoli saat ini memimpin klasemen dengan hanya selisih 1 poin dari 4 tim lainnya, yakni Inter, Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Juventus menguntit tepat di belakang mereka, sementara AC Milan berusaha mengejar ketertinggalan setelah awal musim yang tidak konsisten. Dengan jarak yang begitu dekat, setiap laga menjadi sangat krusial. Namun, di balik intensitas ini, jadwal pertandingan bisa menjadi faktor pembeda antara sukses dan kegagalan. Dalam 4 bulan ke depan, Napoli akan melakoni total 17 pertandingan Serie A hingga jeda internasional berikutnya. Selain itu, mereka hanya perlu menghadapi 1 atau 2 pertandingan tambahan di Coppa Italia. Sebaliknya, para pesaing Napoli memiliki beban yang jauh lebih berat. Inter, Juventus, AC Milan, dan Atalanta semuanya harus membagi fokus dengan kompetisi Eropa, baik di Liga Champions, Liga Eropa, maupun Liga Konferensi. Partisipasi di kompetisi Eropa menambahkan minimal 4 pertandingan ekstra ke jadwal mereka, dengan kemungkinan bertambah menjadi 8 jika lolos ke babak knockout. Belum lagi, ada Supercoppa Italiana di bulan Januari, di mana Napoli, Inter, Juventus, dan Milan akan bertarung untuk gelar tambahan. Kompetisi ini memberikan tambahan 1 pertandingan dan melibatkan perjalanan yang signifikan. Selain itu, AC Milan memiliki jadwal pertandingan yang tertunda melawan Bologna, akibat banjir di Emilia-Romagna. Napoli, di sisi lain, memiliki perjalanan yang relatif lebih ringan tanpa keharusan membagi fokus ke kompetisi Eropa. Faktor kelelahan dan kedalaman skuad, keunggulan jadwal Napoli tidak hanya terletak pada jumlah pertandingan, tetapi juga dampaknya terhadap kebugaran pemain. Para pesaing mereka harus mengandalkan kedalaman skuad untuk bertahan dalam jadwal yang padat. Sementara Inter dan Milan memiliki pengalaman mengelola jadwal sibuk, kelelahan pemain tetap menjadi ancaman nyata. Kekalahan Inter dari Bologna pada musim 2021-22 bisa menjadi pengingat pahit bagaimana pertandingan tambahan yang dijadwalkan ulang dapat mengubah dinamika perburuan gelar. Napoli, dengan fokus yang lebih terarah, memiliki peluang untuk menjaga kebugaran pemain utama mereka dan tampil dengan konsistensi yang lebih tinggi. Meski memiliki jadwal yang lebih ringan, Napoli tetap harus menjaga performa untuk mengamankan gelar juara. Persaingan ketat di papan atas berarti kehilangan poin dalam 1 atau 2 pertandingan bisa membuat posisi mereka tergeser. Namun, jika Napoli berhasil memanfaatkan keuntungan jadwal ini, mereka berada dalam posisi ideal untuk mempertahankan Scudetto yang mereka menangkan musim lalu, sementara Inter, Juventus, Milan, dan Atalanta harus bekerja keras menjaga fokus di tengah jadwal yang padat. Apakah jadwal maraton ini akan menjadi penentu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Thiago Motta konfirmasi 7 pemain Juventus absen lawan AC Milan. Juventus menghadapi tantangan besar menjelang laga melawan AC Milan di San Siro, Sabtu malam ini. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, pelatih Thiago Motta mengonfirmasi bahwa 7 pemain, termasuk striker andalan Dusan Vlahovic, akan absen. Daftar pemain absen, Vlahovic, yang menjadi top skor Juventus musim ini dengan 9 gol dalam 16 penampilan, mengalami cedera saat tugas internasional bersama Serbia. Selain dia, Gleison Bremer, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Douglas Luiz, Juan Cabal, dan Vasilij Adzik juga dipastikan absen. Cedera Juan Cabal, yang melibatkan ligamen lutut, diprediksi membuatnya absen hingga musim 2025 hingga 2026. Sementara itu, Bremer dan Luiz masih menjalani pemulihan jangka panjang. Kita kehilangan pemain lagi, Cabal. Bremer juga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, sementara yang lainnya diharapkan kembali lebih cepat, ujar Motta. Kita harus memberikan sesuatu yang lebih di pertandingan ini, fokus maksimal, dan kerja keras. Sebelum cedera, Vlahovic sempat membuat komentar kontroversial tentang kesulitan bermain dengan lini serang Juventus yang ada. Motta menegaskan telah berbicara dengan sang striker, saya percaya pada semua pemain saya. Kami telah berbicara dan sepakat bahwa menyerang dan bertahan adalah tugas bersama. Itu bukan pilihan, melainkan kewajiban, kata Motta. Komentar ini memperjelas pendekatan Motta yang menuntut kerja sama penuh dari seluruh tim dalam setiap fase permainan. Dengan absennya Vlahovic dan Milik, Juventus kehilangan 2 penyerang tengah utama mereka. Thiago Motta mengindikasikan bahwa Timothy Weah bisa menjadi pilihan sebagai penyerang tunggal. Dengan absensi sejumlah pemain inti, Juventus menghadapi ujian berat melawan AC Milan yang tengah dalam performa stabil. Motta berharap semangat kolektif dan kerja keras dapat membantu mereka melalui periode sulit ini.